semuanya perbuatan itu adalah fasik. Kalau kamu sampai tidak bertobat, sampai mati, kamu jadi orang-orang yang zalim. Zalim ya. Zalim itu maksudnya menganiaya diri kita, menjahati diri kita sendiri. Kita menjelekin orang, padahal sebenarnya itu menjelekkan diri kita sendiri. Kayaknya menjelekkan orang, padahal enggak. Baliknya ke diri kita nanti. Jeleknya itu baik ke diri kita, dan kita menceritakan orang lain itu. Nah kemudian lagi Allah katakan lagi di ayat yang 12-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Ya, next. Mbak Tika. No, Ibu. Enggak apa-apa. No. Bapak Canum. In English. In English? Oh, in English itu Indonesia. Indonesia juga bisa Iya. saya. Kamu kan bisa bahasa. Which one? Yang 12. 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagiaan kamu menggunjing sebahagiaan yang lain. Sukakah salah orang di antara kamu memang daging saudaranya yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, laki perempuan lagi. Allah katakan, hai orang beriman, janganlah kamu berprasangka buruk kepada siapapun juga. Lebih baik prasangka baik ketimbang prasangka buruk. Dan jangan juga Allah katakan kamu itu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya kalau dicari-cari kesalahan orang lain, ada aja kesalahannya. Nobody perfect in this world. Nggak ada orang sempurna kalau dicari-cari kesalahannya. Tapi kita itu mencari aja kebaikannya aja. Nah kalau kamu nggak berhenti menjelekkan orang, talking bad to our friends, to our family maybe, maka Allah katakan gambarannya itu sama kayak orang makan daging saudaranya yang sudah mati. Tantenya mati, mestinya kan dikubur. Tantenya mati, dimakan. Pahanya dimakan, lengannya dimakan. Enak katanya. Kok enak banget itu. Kalau dagingnya orang mati kan dingin tuh. Allah katakan, kamu itu sama kayak makan bangkai saudaramu yang sudah mati itu, dan pasti kamu jijai. Allah katakan. Jijai itu. Dan itu juga najong. Allah katakan. Makanya Allah katakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Kalau dulu kamu begitu, sebelum ke Minnesota begitu, tapi setelah di Minnesota, ya udah ketemu sama Ustaz Najam, nggak begitu lagi. Allah terima tobatnya. Allah terima tobatnya. Allah itu sebenarnya Maha Pengasih Maha Penyayang betul. Makanya nggak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Semua dosa diampuni asal dia bertobat. Mintanya Allah itu bertobat. Nah, kemudian Allah katakan, adapun orang di dunia ini, jangan lupa, orang yang paling hebat, orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukannya presiden, bukannya menteri. Bukan, Allah katakan. Siapa dong? Allah kasih tahu. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ya, next. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Allah katakan, hai manusia, oh minkain, Allah katakan, indeed, we created you from male and female. Sudah created us male and female, Allah katakan, and then make you syu'uba wa qabaila. Different race, different nation, different tribes. Dan Allah katakan, sudah kamu berbeda-beda suku bangsa, Allah ciptakan kamu itu. Tapi Allah ingatkan, Allah katakan untuk apa dia beda-beda suku bangsa? Lita'arafu, help each other, knows each other, saling tolong menolong, saling kenal mengenal. Nah, tapi Allah katakan kalau kamu mau tahu siapa orang yang paling mulia di sisi Allah itu, siapa? Orang yang paling bertakwa. Siapapun juga kalau dia bertakwa, itulah orang yang paling mulia. Ingat, orang bertakwa. Bukan orang berilmu, misalnya ya, kayak serbannya tinggi, 30 tahun di Mesir, 30 tahun di Arab. Bukan. Yang bertakwa, siapa aja yang bertakwa? Kita nggak pernah sekolah agama, tapi dia ngamalkan dengan baik, takwa dia. Nah, malah kadang-kadang orang yang mengamalkan dengan baik, itu kalah. Ada orang yang ilmu agamanya tinggi, tapi nggak ngamalin. Mata Allah, nehi. Tapi orang yang ilmunya pas-pasan tapi mengamalkannya malah lebih baik. Karena Allah katakan orang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Penerima, ya Allah itu mengetahui, all known, all seeing. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau kita lihat ini, makanya tadi janganlah talking bad about our friends, about our family. Kenapa talking back to our friends, our family itu? Come back to ourselves. Dia kembali ke diri kita. Sampai Allah katakan tadi, dia bagaikan memakan daging sudah mati. Tapi gimana sih? Itu kan hati. Kenapa orang suka rotten heart? Waalaikumsalam. Mana masih? Oh, berarti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, oke. Kenapa orang menjadi rotten heart? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, berkalam. Nah, penyebab orang rotten heart, penyebab orang rusty heart itu ada lain, Allah katakan. Banyak sebabnya. Bisa dari sholatnya, bisa dari infak zakat sedekahnya. Nggak beres. Makanya kenapa kalau di Quran yang dikatakan riba itu sebenarnya bukan saja dari rentenir. Termasuk orang dapat uang, nggak dikeluarkan zakatnya, itu riba. Riba dia. Kenapa? Makan hak orang lain di situ. Dia dapat uang $100 nih. Sebenarnya kan bukan milik dia semua. Dia ambil semua. Riba itu. Hak orang diambil. Apalagi kalau dia memang nggak pernah memberikan sama sekali. Nah, makanya kan kemarin diingatkan oleh Mr. Hamdi di masjid kemarin itu, kenapa orang jadi rotten heart,
Itu karena orang tidak mengeluarkan zakat infak sedekah. Coba lihat ayatnya, suratnya 9 ayat 103. Nah, yang akan bersihkan hati kita itu dari zakat itu nanti. Zakat itu bersih hatinya, bersih pandangannya, bersih pandangan hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ambillah catat dari sebuah harta mereka, dengan catat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu atau menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Allah katakan khudh min amwalihim tik sedekah, tik alms. Alms itu sedekah ya, L-A-L-M. Alms. Ya, charity itu ya, sedekah. Allah katakan tik alms. Berikan sedekahnya. Dari apa? From their wealth. Dari hartanya. Ambil. Allah katakan betul menjadikan kenapa dengan dia take alms itu? Allah bilang supaya dia apa? Supaya dia hatinya menjadi purify. And then menjadi apa ya? Clean their heart. Jadi dari rotten heart menjadi bersih, menjadi suci. Supaya mereka bersih, Allah katakan, supaya mereka suci dengan dia mengeluarkan zakat infak sedekah itu. Kemudian Allah katakan, doakan dia. Orang yang zakat infak sedekah itu didoakan, lebih baik lagi Allah katakan, doa kamu itu menjadi ketentraman bagi orang yang berzakat infak sedekah itu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sebenarnya zakat infak sedekah itu penting banget supaya hati kita ini bersih, hati kita suci. Kalau nggak dibersihkan dengan zakat infak sedekah, nanti hatinya tetap kotor, pendendam, nggak ada maaf bagimu. Kan banyak itu orang nggak ada maaf bagimu itu nggak bisa, neraka, gua nggak maafin, gua banyak itu, masya Allah, banyak itu subhanallah. But not here. Hah? But not here. Iya. Outside. Sudah nggak ada maaf bagimu, udah lagi dendam kusumat. Makanya orang kalau nggak zakat infak sedekah itu penyakitnya apa? Satu, cepat marah, cepat tersinggung, tidak maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk, lempar piring, lempar asbak, lempar kerudung payet. Itu yang kerudung ada yang perniknya itu maksudnya. Nah, kenapa? Tadi dari rasti heart tadi itu dan Allah kata pada Al-Quran infak sedekah itu bukan saja membersihkan hati supaya kita enggak talking bad about the people, tapi sedekah itu Allah katakan penyebabkan nanti kamu kalau tobat diterima Allah juga. Kita tobat diterima Allah dan kita infak sedekah. Kita mohon istighfar kepada Allah, langsung diterima oleh Allah. Langsung Allah will accept it all their prayers. Kenapa? Coba lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubah an ibadihi
ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah itu menerima tobat dan mengambil sedekah hambanya, dan sesungguhnya Allah itu menerima tobat dan penyayang. Tobatnya. Ulang lagi. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah itu menerima tobat dan mengambil sedekah hambanya, dan sesungguhnya Allah itu penerima tobat dan penyayang. Allah katakan, tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu menerima tobat dari hamba-hambanya siapa saja? Tapi jangan lupa, dia menerima tobat, menerima sedekah juga. Maksudnya apa? Kalau kamu mau tobat, sedekah dulu. Kalau nggak sedekah, nggak bisa terima tobatnya. Meskipun sholatnya oke, tapi kalau nggak zakat, sedekah nggak diterima. Sama juga untuk membersihkan hati, membersihkan diri, supaya kita ini sabar-sabar, sedekah juga. Kayaknya sedekah itu sangat penting sekali. Sangat penting. Setelah sholat, sedekah. Setelah sholat, sedekah. Dan dia dua ini yang paling top sekali. Allah selalu kalau sholat pasti di ujungnya zakat. Sholat, zakat. Sholat, infak. Sholat, sedekah. Selalu sekali. Nah makanya kita lihat coba di surat 8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Chapter 8 verse 2. 8 verse 2. 13, 8. Yeah, next. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini kan Allah ngasih tahu siapa sih orang yang benar-benar beriman itu. Allah bilang sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu, bila orang nyebut nama Allah, tremble their heart. Someone mention Allah's name, tremble their heart, gemetar hatinya. Yang kedua, Allah katakan apabila ada orang someone reading Quran, reciting Quran, increase their faith. Ada orang ngaji, nambah imannya. Kemudian Allah katakan siapa lagi orang yang benar beriman itu? Itulah orang yang faithful only to Allah. Dia percaya hanya pada Allah, bertawakal hanya pada Allah. Nah, cuman ini kan kita nggak tahu karena ini ya di hati kan. A tremble our heart. Mana kita tahu? Increase their faith. Ada orang yang reciting Quran, mana kita tahu? Tawakal apalagi? I don't know you. You don't know me. We don't know each other. Tapi Allah katakan kalau kamu mau tahu orang yang disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan dan Allah tambah imannya, tawakal gampang. Based on two. Apa? The next ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Next. Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi based on to regular 5 times and give charity. Itulah orang yang someone mention Allah's name, tremble their heart. Someone reciting Quran, increase their faith. And then surrender only to Allah. Pasrah kepada Allah. Apa? Itu kan hati. Kalau dia ada 2. Based on to salat and then give charity. Kalau ada 2 ini Allah katakan salat and give charity, ada 4 Allah garanti. Garanti itu apa sih? Dijamin. Allah jamin, Allah katakan 4 ini. Garantinya 4. The first, ulaika humul mu'minuna haqqan. They are true believers. Masya Allah. Allah yang ngomong. Mereka itu true believers. Kalau dia sudah konsekuen aja 2 ini. Not just true believers, Allah katakan. Ada lagi. Allah garanti, the second garanti. Apa second garanti? The second garanti, lahum darajatun inda rabbihim. Allah will increase in this world and in the hereafter. Diangkat harkat derajatnya. Allah give them higher rank in this world, higher rank in the hereafter. And then Allah katakan ada lagi, wa maghfiratun. Allah will forgive all their sins. Whole their sins. Allah forgive. Karena Allah all forgiving. Bukan saja dosa-dosa kita dihapuskan. Allah dosa besar, dosa kecil, dosa sembunyi, nggak tersembunyi, dosa internasional, dosa domestik, semuanya dihapuskan semua. Ada lagi yang keempat Allah katakan, wa rizqun karim. Rezekinya berkah. Rezekinya mulia. Apa sih bedanya rezeki itu? Rezeki with blessing from Allah. Kalau rezeki yang blessing from Allah, little money, alhamdulillah, senang bahagia. More money, alhamdulillah, senang bahagia. A lot of money, alhamdulillah, senang bahagia. Tapi kalau dia enggak 2 ini, waduh, little money, problem. Much money, much problem. A lot of money, a lot of problem. Ya Allah, kok makin kaya makin banyak problem. Kenapa sih? Ya itu kalau nggak 2 ini. Akibatnya apa? Kalau udah problem, cing mulutnya ke sana sini. Gua begini nih katanya gara-gara si A katanya. Gua begini. Kalau nggak si A, katanya nggak akan begini katanya. Gara-gara si A. Cari lagi, kami kita milikin orang lagi. Gara-gara si A katanya. Kalau bukan si A, nggak mungkin aku begini. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Akibat kenapa ya? Akibat yang nggak ada iman itu. Coba kalau ada imannya dengan based on 2 ini, praying 5 times and charity, insya Allah. Karena Allah katakan dia orang yang true believers. Dia juga adalah orang yang Allah give them higher rank in this world, higher rank in the hereafter. Dan dia juga Allah will forgive all their sins. And Allah give them bounties, perfection, blessing. Jaminan dari Allah itu. Jaminan. Nah makanya Allah katakan kalau orang itu pingin hidup di dunia ini supaya dia nggak begini ini, nggak talking bad to all people ini, to our family, close family. Sebetulnya Allah katakan dia mesti 4 amalan. Kalau orang 4 amalan ini ada, insya Allah. Kalau ada 4 amalan ini, for good deed, for do good deed. Apa for good do good deednya? Mari kita lihat chapter 13 verse 22, 23, 24. Chapter 13 22, 23, 24.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Allah katakan kalau orang ada 4 ini, insya Allah nggak akan ada talking back to all people, our close friend, all family. No. Kenapa? Kalau dia sabar dalam seek please from Allah, sabar dalam mencari keridhaan Allah. Yang kedua, waqam salat, do prayer regular 5 times. Yang ketiga, Allah katakan wa mimma razaq wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan give charity secretly, openly, prosperity, adversity. Jadi dia infak sedekah. Yang ketiga. Yang keempat, Allah katakan apa yang keempat? Yang keempat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara bisa yang balas kejahatan kebaikan ini nggak akan ada talking back to all people. Kenapa lo orang jahat balas baik? Ada orang jahat malah boleh dibaikin. Nggak akan ada itu. Allah katakan orang kalau punya 4 ini, mereka itulah orang mendapatkan kesudahan yang baik. Apa maknanya? Dia happy ending. Akhir hayatnya yang baik sekali. Hidupnya bahagia, senang. Akhir hidupnya juga husnul khotimah. Allah katakan, kemana nih kalau orang ada 4 ini? Apa hanya menghindarkan talking bad to all people aja? Bukan. Allah bilang, Allah jamin nih kalau orang ada 4 ini nih, surga. Surga ini. Kenapa dikatakan surga? Coba next ayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Shadaqallahul azim. Surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabatum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Tuhan udah? Udah. Nah, Allah katakan permani. Kalau misalnya orang ada 4 ini, dia akan masuk surga. Yang masuk surganya Allah katakan apa? Surga paling tinggi Aden. Luar biasa loh. Surganya surga Aden. Udah surga Aden sama siapa lagi kalau ada 4 ini? Sama bapak ibunya. Jadi enter Jannah, enter heaven with parents-in-law, and with husband and wife, and with all children, all sons, all daughters. Masuk surga semua ini. Dan begitu dia masuk surga, Allah katakan malaikat masuk ke dalam surganya itu. Malaikat itu masuk dalam surganya, cuma hanya ngucapin selamat doang. Kata malaikat, congratulations for your patient and patient in the world. The paradise belong to you. Masya Allah. Malaikatnya pakai bahasa Inggris lagi. Cuman kalau ada 4 ini. 4 ini kan berarti kan sabar, sholat, infak, dan balas kejahatan kebaikan. Berarti kalau balas kejahatan kebaikan nggak akan mungkin dia talking back to all people. Orang jelek dia balas baik. Nggak akan ada. Jadi orang lain dia balas kejahatan kebaikan. Tapi yang suka ngomong jelek itu karena dia nggak pernah balas kejahatan kebaikan. Nggak bisa dong katanya. Ya, dia jahatin kita depan orang ramai katanya. Gimana sih katanya? Harga diri kita. Biasanya bapak yang suka begitu. Kalau ibu-ibu sih enggak. Bapak, kalau ibu-ibu mana ada jelekin orang mah mungkin lah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu ketemu 3 orang dia ngomongin Quran. 4 orang disusi Quran. Ibu-ibu yang di sini maksudnya. Kalau ibu-ibu yang di Indo kebalikan. Ibu-ibunya yang begitu, bapaknya enggak. Ada pengajian. Yang ngaji itu kira-kira ya 20 orang. 10 pulang duluan. Yang 10 ngomongin. Kamu tadi ingat tadi katanya. Yang baju itu tadi itu. Gua ngeliat. Ya Allah. Terus kata yang lain lagi, lu ngeliat, kayaknya iya juga deh, dia juga deh. Oh langsung nyambung. Terus tadi katanya yang kerudung biru itu juga katanya ya gitu juga kayak gitu. Oh gitu juga ya. Nyambung terus. Kemudian pulang lagi nih 5 orang, tinggal 5 kan? 5 ini ngomongin lagi yang pulang 5 tadi tuh. Tahu nggak tadi yang pakai tas ormas itu tadi gitu tahu nggak? Tasnya ormas, ya Allah, masya Allah. Dah 5 nih, 5 ngomong. Pulang lagi nih 3 orang, berdua ini juga ngomongin yang tadi yang berdua pulang duluan. Ya Allah, di Indo tapi ini enggak. Begitu sudah tinggal berdua ini ngomongin yang 3 pulang ini. Begitu pulang semua baru nggak bisa ngomong lagi ya nggak bisa ngomong sendiri Pak. Ya Allah, masya Allah. Nah itu di Indo. Tapi kalau di sini kebalikan, bapak yang suka begitu ibunya. Nah makanya kenapa kalau 4 ini ada nggak akan. Makanya tadi itu sabar, sholat, infak dan balas kejahatan kebaikan. Dia masuk surga sama orang tua, anak cucu keturunan dan malaikat masuk ke dalam surga itu cuma mengucapkan selamat. Tapi Allah katakan, kamu masuk surga sama orang tua, sama anak, suami istri ini, kalau ada 4 ini. Tapi Allah katakan, asal jangan 3. Kalau ada 3 ini, kamu nggak jadi masuk surga kalau ada 3 ini. Ini 3 ini penyebab nggak masuk surga ini, 3 ini. Loh, apa nih penyebab nggak masuk surga? Udah masuk surga tapi nggak jadi ini, gimana ini? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم. Brother. English. Yes. But as for those who break their bond with Allah after it has been established in their nature, and cut asunder what Allah has forbidden to be joined, and spread corruption on earth, their due is rejection by Allah, and theirs is a most evil faith in the life to come. Sadaqallah azim. Jadi Allah katakan, pertama penyebab orang itu nggak masuk neraka, orang dalam surga tapi nggak jadi, satu, kalau orang itu suka tidak menepati janji kepada Allah. Apa maknanya tidak menepati janji kepada Allah? Maksudnya begini, orang selalu mengingkari, misalnya dia punya nazar, nazarnya nggak dibayar. Saja misalnya dia punya usahanya kayaknya, tapi usahanya mesti ada lolos di salah satu departemen apa, terus dia ngomong, pokoknya bapak-bapak ibu-ibu doain aja, kalau proyek ini nanti sukses katanya, hitung aja kita umroh rame-rame. Benar ya, benar. Pokoknya kalau ini sukses ini jebol nih bisa turun ini uangnya nanti, pokoknya hitung aja untuk umroh rame-rame. Wah. Yang lain ini senang semua nih, ayo kita doain. Dan dia bilang, saya janji, ini nazar saya. Oh yang lain doa-doa, jebol, kita jebol. Dia mikir, proyeknya sih 10 M. Ya hitung-hitung, ya untungnya 1 M. Itu 1 M, yang umroh ada sekian orang, ya 500 M, jadi untuk umroh saja. Masa gue cuma 500 M aja mendarat aja, dia cuma doain doang katanya. Gue yang puntang-panting begini nggak masuk akal, ini signifikan, nggak bisa, nggak signifikan ini, nggak bisa, nggak masuk akal ini. Akhirnya nggak jadi, padahal dia udah nazar. Penyebab nggak masuk surga itu penghalang itu satu. Makanya nazar hati-hati, kecuali kalau lupa betul loh. Nah, cuman kalau dia ingat dia nggak mau bayar itu bahaya. Itu nazar. Yang kedua, penyebab orang nggak masuk neraka, para amalnya udah baik. Apa yang kedua? Yang kedua, mutusin hubungan silaturahim. Mutusin hubungan silaturahim sama adik. Aduh, biar nggak teguran beberapa lama sampai mati. Wassalam. Sama ipar. Oh, banyak nggak teguran. Jangan salah itu. Bagi yang punya masalah sama ipar, masya Allah, itu bisa nggak bakal masuk surga. Sama tante, sama om, dia marah sama tantenya, wah nggak bisa, biar dia tante dong katanya. Kita yang benar, yang salah kita yang salah dong. Kita sih udah lama nggak di Indonesia lagi, karena di Amerika katanya yang salah nggak bisa. Orang nasihatin, kamu kan masih muda, tante muda tua, saya tahu nggak bisa. Tante itu sudah nyakitin hati aku nggak bisa digituin. Sampai putus hubungan silaturahim sama tantunya, ada ibunya sendiri atau ada bapaknya, jebak nggak masuk surga itu. Padahal amalnya lebih baik. Makanya silaturahim itu penting banget. Jangan sampai orang itu suka mutusin hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, Allah katakan apa yang ketiga? Merusak di muka bumi. Merusak di muka bumi bukan saja merusak tanaman, bukan saja merusak binatang, termasuk merusak pertemanan. Tadi dia orang berteman miliman, begitu dia masuk satu, waduh, bikin jelekin sini, sehingga persahabatan itu menjadi kacau gara-gara dia. Waduh, itu gara-gara talking back tadi, jadi putus hubungan gara-gara itu penyebab tidak masuk surga juga itu. Nah makanya jangan satu tadi nazar ringan, nazar ya kalau kita pura-pura lupa, waduh kena. Tapi kalau lu benar-benar lupa, kita nggak ingat betul kalau masih kecil, nggak kena. Yang kedua, mutusin hubungan silaturahim. Kalau dia nggak mutus silaturahim, orangnya yang mutusin, terserah, kita nggak kena. Tapi ya kalau kita juga yang mutusin, ini yang berat. Yang ketiga adalah merusak di muka bumi. Nah balik lagi kepada tadi, bagaimana supaya
tidak talking bad to all people tadi, tidak jelekin orang, tidak gibah, ini 4 amalan ini tadi kan sabar, sholat, infak, dan membalas kejahatan kebaikan. Ini balas kejahatan kebaikan ini sampai 5 kali loh di Quran. Balas kejahatan kebaikan saking pentingnya, ini sekali. Kita lihat lagi, balas kejahatan kebaikan lagi di mana, di surat berapa? Coba lihat di surat 23:96. Chapter 23 verse 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون Sadaqallahul Azim. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. 2 kali Allah. People repay evil deed to good deed. Balas kejahatan dengan kebaikan. Memang berat, tapi pahalanya besar. Berat. Tapi pahalanya besar kalau orang bisa membalas kejahatan kebaikan. 2 kali. Kita lihat lagi. Yang 3 kali balas kejahatan kebaikan ini. Coba lihat suratnya 41, ayatnya 36, ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dhu azin azim. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah semua kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Allah katakan, good deed and evil deed not equal, not the same. Repay evil deed to good deed. Yang tadinya kata kamu, Allah katakan kamu berdua menjadi to be fight each other, menjadi close friend. Orang bisa balas kejahatan kebaikan itu, tadinya dia musuhan, tadinya kemarahan, menjadi teman setia. Asal dia bisa balas kejahatan kebaikan. Tapi Allah katakan nggak akan mungkin bisa balas kejahatan kebaikan itu kecuali orang yang sabar. Dan sabar itu Allah katakan hadiah yang besar dari Allah. Sabar itu hadiah yang sangat besar sekali dari Allah. Nah, cuman kan umumnya kan orang kan nggak sabar. Kecuali bapak-bapak di sini. Bapak di sini jangan lupa, nggak tahu ibu-ibunya, masya Allah. Ibunya lebih sabar lagi. Alhamdulillah. Coba, ini tiga kali. Sekarang yang keempat kali. Surat 25 ayatnya 68.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 25:68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang Sorry, bukan 63, sorry. 63, sorry. 63, 64. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan merendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Allah katakan orang-orang yang ibadur rahman, hamba Allah yang Allah sayangi itu, orang yang berjalan di muka bumi dengan humble. All in this earth humble. And then Allah katakan, selain dia humble, dia lagi juga kalau ada orang yang evil deed kepadanya, dia selalu repay good deed. Dia orang jahat, ngata-ngatain jahat, ada orang zalim, ngomongin dia selalu balas dengan kebaikan. Ini hamba Allah yang Allah sayangi. Satu lagi Allah katakan hamba Allah yang Allah sayangi itu orang yang melalui malam hari selalu sholat malam, selalu tahajud. Masya Allah kalau orang bisa begini balas kejahatan kebaikan, barangkali udah 4 kali kan? 5 kali orang yang balas kejahatan kebaikan itu. Surat 28 ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry. Suratnya 28 ya. 2854. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka nafkahkan. Subhanallah. Allah katakan ada orang yang dibalas Allah 2 kali lipat dalam hidup ini. Maksudnya 2 kali lipat begini, kan di Quran Allah katakan kalau amal di luar sedekah dibalas 10 kali lipat. Kalau orang bisa balas kejahatan kebaikan, bukannya 10 kali lipat, dia 20. Kalau sedekah kan 700 kali lipat. Dia bukan 700 kali lipat. Kalau dia bisa balas kejahatan kebaikan, dia 1400. Ada lagi, satu lagi Allah katakan, amal balasan yang paling tinggi itu orang sabar. Kenapa? Karena sabar itu balasannya unlimited. Baik, kalau itu unlimited berarti 2 kali unlimited kan balas kejahatan kebaikan. Subhanallah. Kayaknya orang kalau balas, kenapa orang balas kejahatan kebaikan itu tinggi nilainya? Kalau orang dia talking bad about him, dia selalu repay good deed. Nggak pernah dia balas jelek. Makanya dia nilainya tinggi. Nah sekarang
5 kali kan balas kejahatan kebaikan, balas kejahatan kebaikan. Yang terakhir ini kalau dia balas kejahatan kebaikan, amalnya dibalas 2 kali lipat. Contoh mana 2 kali lipat? Kalau amalan di luar sedekah, kalau sedekah kan tadi udah kita baca 700 kali lipat nih. Tapi kalau di luar sedekah itu 10. Surat 6 160 coba lihat. Chapter 6 60. 160. 160. 160. Chapternya 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يسلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Jadi dia orang yang whosoever bawa amal-amal yang baik di luar sedekah, dia 10 times. Allah 10 times manifold, dibalas 10 kali lipat. Jadi kalau orang yang balas kejahatan kebaikan bukan 10, 20. Kayak tadi, kalau sedekah Allah katakan dia dibalas berapa sedekah tadi 700 kali lipat. Kalau orang yang bisa balas kejahatan kebaikan bukan 700 kali lipat, 1400. Subhanallah. Dan Allah katakan ada yang lebih baik lagi kalau orang sabar. Karena sabar itu balasannya unlimited. Masya Allah. Kayaknya aduh, sabar kayak ibu-ibu di sini ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Mana ayatnya sabar dibalas unlimited? Chapter 39 verse 10. 39 verse 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Subhanallah. Pas yang baca lagi Om Anton lagi Allah. Enggak direka-reka, cuma bacanya Om Anton lagi Allah. Balas kejahatan kebaikan sabar itu balasannya itu unlimited. Jadi kalau orang sabar dia juga balas kejahatan kebaikan, maka dia 2 kali unlimited. Nggak usah dibayangin. Nah makanya kembali kepada tadi bahwa untuk menghindari talking bad to all people, to our friends, to our family, nggak ada lain kalau orang bisa balas kejahatan kebaikan. Insya Allah kalau bisa balas kejahatan kebaikan, insya Allah nggak akan ada ghibah. Kenapa ghibah ini? Penyebab nanti silaturahim putus. Dengan silaturahim putus, penyebab gak masuk surga. Nah, bayangin gara-gara itu gak masuk surga, udah amalnya baik, ini sudah. Akhirnya gak masuk surga gara-gara dia ghibah, berghibah. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kalau di Indo, bukan di sini. Kalau di Indo, ada orang nih punya utang sama saudaranya sendiri sih 1 juta. Juta, tapi adiknya ini memang susah, tapi jangan bisa kembaliin. Jadi si kakaknya
tagih nggak bisa, belum bisa. Ya, memang dia susah, bukan orang kaya. Tapi lama-lama si kakaknya ini yang ngutangin adiknya ini, nah, setiap hari ngomong sama saudara yang lain, situ tuh katanya. Janjinya katanya utang katanya. Ya karena utang ya aku tagih dong katanya. Kalau dia bilang minta dong aku kasih dong. Ini utang. Ya Allah. Kalau minta juga belum dikasih dong. Kalau enggak kenapa nggak ikhlasin aja? Pokoknya nggak bisa katanya. Kalau utang ya utang. Namanya utang sampai di hari kiamat gue tetap utang katanya. Dia ngomongin setiap hari ke orang-orang lain, akhirnya besaran dosanya yang ngutangin ini. Kenapa lo tiap hari dia ngomongin dia jelekin lagi coba. Besaran dia dosanya ketimbang yang adiknya yang nggak bayar utang sejuta. Kenapa? Lah dia setiap hari jelekin. Padahal utangnya cuma sejuta. Wah banyak itu. Karena utang sejuta. Sampai gak teguran sampai mati. Yo Allah, dua beradik, satu perut, satu kandung. Padahal cuma gara-gara uang sejuta. Masya Allah. Dan akibat kalau sudah putus satu rahim coba. Ya kalau nggak putus ya pokoknya nggak harmonis lah. Subhanallah. Padahal mestinya kalau utang itu ya udahlah, kalau dia nggak bisa udah gua ikhlasin aja. Mungkin anggap zakat infak sedekah saya belum terbayarkan, udah ikhlas mestinya. Tapi kan mana mau, ya nggak bisa dong katanya. Ya, gua nggak bisa disembarangan begitu dong katanya. Nggak bisa dong. Ya nggak bisa gua digituin. Ya, apalagi ini itu katanya dari kayu agung. Dari kayu agung lagi, masya Allah, subhanallah, nggak bisa begitu. Nah jadi nggak bisa Allah katakan orang manapun juga kalau dia begitu nanti rugi dia. Padahal kalau dia misalnya udah ikhlasin aja lah, anggap saja ada zakat sedekah kita belum terbayar, kan mestinya. Atau juga sama adik kita sendiri, sama saudara kita, kita, ya kenapa sih sama orang lain aja udahlah bismillah aja. Padahal ada ayatnya, kalau kamu bebasin utang itu Allah katakan kamu lebih baik dari dia. Coba lihat surat 280. Chapter 2, 280. Chapter 2, 280. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Allah katakan, jika ada di antara kamu ada orang yang pinjam uang pada kamu, dia sulit, maka Allah bilang, udah, kamu sedekahin aja, kata Allah. Kamu ingatkan, ya dia masih juga nggak ada uang, udah, sedekahin aja, kata Allah. Kalau kamu sedekahkan, Allah katakan kamu itu khairul lakum, lebih baik dari dia nantinya. Lebih baik loh, baiknya kalau 1 juta 700 juta. Cuman bentuknya bisa kesehatan, anak kita baik, anak kita soleh, misalnya anak kita tadi kena jalan di mobil jadi selamat, gara-gara itu. Jadi Allah katakan kamu nanti lebih baik. Kalau kamu udah bebasin aja, bismillah.
Mestinya kalau kamu tahu, kata Allah, dan ingat, Allah katakan, kalau kamu mati nanti, semua apa perbuatan kamu itu akan dihitung semua, dan nanti sedekah itu menyelamatkan kamu dari azab Allah di hari kiamat nanti. Allah katakan, mendingan udah bismillah aja, silaturahim terjamin, kita nggak marahan. Padahal gara-gara 1 juta silaturahim putus, udah berapa 1 juta, lebih rugi lagi putus silaturahim itu. Nah, cuman kalau orang yang berhati kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Minnesota, kalau yang berhati keras, yang kontak, nggak bisa katanya. Dia katanya utang, katanya. Sampai hari kiamat namanya utang ya utang, katanya nggak bisa dong, nggak bisa. Aduh, masya Allah, masya Allah. Nah itulah yang menyebabkan putus silaturahim, inilah yang menyebabkan gibah, bergibah tiap hari. Kenapa orang nggak punya kalau kita baik ke orang itu sebenarnya itu kebaikan berkita. Orang nggak sadar itu. Coba kalau orang sadar itu, masya Allah. Apalagi kalau kita lihat surat 17 ayat 7. 17:7. Ayat berapa, Pak? 17:7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu berbuat kebaikan, maka kamu berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kamu sendiri yang akan menderita. Dan apabila datang janji hukuman azab yang kedua, kami kirimkan musuh-musuhmu yang akan menjadikan kamu bermuram durja dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka masuk pertama kali, dan agar mereka hancur leburkan apa saja yang dapat mereka kuasai. Jadi Allah katakan dalam ayat ini, kalau kamu berbuat baik, Allah katakan berbuat baik yang kamu lakukan itu tidak akan kemana-mana, akan balik ke dirimu sendiri. Jadi kita berbuat baik apapun juga, baik yang hablum minallah pun hablum minannas, Allah katakan kebaikan itu akan back to yourself. Tapi kalau orang tahu, kalau orang nggak tahu kan ya nggak bisa dong katanya. Ya nggak bisa begitu. Ya mas mau digituin katanya. Nggak bisa mas katanya. Padahal Allah kebaikan itu balik ke dirimu. Kejahatan juga balik ke dirimu. Makanya kalau kita banyak maaf tadi, bukannya akan menghindarkan talking bad to all people itu, karena itu kalau dia balas kejahatan dengan kebaikan. Karena kebaikan balik ke diri kita. Jahat ya balik lagi ke diri kita lagi. Malah Allah ulangi lagi ayat ini, Allah katakan di suratnya 41-46. 41. 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mati. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Allah katakan barang siapa berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan balik ke dirinya sendiri. Kalau dia berbuat jahat, Allah katakan perbuatannya itu balik ke dirinya sendiri. Jadi sebenarnya Allah katakan nggak menzalimi hambanya. Hambanya aja yang pelit betul untuk berbuat baik, Allah katakan. Lalu kebaikan balik ke dirinya, kejahatan balik ke dirinya. Tapi kalau orang tahu, 2 kali loh, Allah katakan. Allah ulangi lagi ketiga kalinya. Baik balik ke dirimu, jahat balik ke dirimu. Surat 45 ayat 15. 45:15.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Bahasa sama kan tadi kan? Di 17:7, 41:46, 45:15. Allah katakan kebaikan apa yang kamu amalkan itu baik yang hablum minallah minanas balik ke dirimu. Kejahatan baik kejahatan hablum minallah minanas balik ke dirimu lagi. Dan Allah pertegas lagi dengan surat 55 ayatnya 60-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Next. Balasan perbuatan baik tiada lain dari kebaikan juga. Yang manakah dari karunia Tuhan yang hendak kamu dustakan? Terus. Dan di samping kedua kebun itu ada lagi 2 kebun yang lain. Yang manakah dari karunia Tuhan yang hendak kamu dustakan? Sangat menghijau biru warnanya. Yang manakah dari karunia Tuhan yang hendak kamu dustakan? Di dalamnya ada 2 mata air yang airnya memancar keras. Yang manakah dari karunia Tuhan yang hendak kamu dustakan? Jadi Allah katakan, apakah Allah katakan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan? Balasan kebaikan itu Allah katakan yakinlah pasti akan baik juga. Gak mungkin balasan baik dibalas Allah dengan buruk. Gak mungkin. Kalau kamu baik, Allah katakan gak usah khawatir. Don't worry, be happy. Baik, balas baik. Maka Allah katakan nikmat mana yang masih kamu dustakan. Dan Allah katakan dunia saja sudah Allah balas baik. Apalagi dia kalau kamu surga nanti. Balasan surga itu Allah katakan luar biasa. Kamu gak bisa mendustakannya. Nikmat Allah itu baik banget. Surga itu ada surga yang satunya, ada surga Adan namanya, ada surga lagi surga Jannatul Firdaus, Jannatul Naim. Allah katakan kebun-kebun lagi. Nanti kamu akan tahu nikmat Allah itu banyak sekali. Malah ada satu ayat Allah katakan, kalau kamu menghitung nikmat Allah itu, air laut dijadikan tintanya, tambah air laut lagi, mau mencatat nikmat Allah surga, Allah bilang habis tintanya air laut, nikmat Allah surga belum tertuliskan semuanya. Bayangin coba. Nah, cuman kalau kamu mau masuk surga tadi, balaslah kejahatan kebaikan. Kebaikan balik ke dirimu, jahat balik ke diri kamu. Dan termasuk bayar basin utang, supaya silaturahim. Supaya kita juga menghindari talking bad to all people tadi. Karena talking bad to our family, close family, ini membuat kita nanti nggak masuk surga. Bapak Ibu sekalian, karena waktu asar sudah masuk, kalaupun ada pun question and answer session, kita setelah salat asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Where are you from? I'm from here. Right here. Tennessee. Oh, Tennessee. Oh, son here. Was born here. Not Minnesota. Tennessee. Oh, no. I mean, was born in America. Yes, I'm born here in America. Okay.
His wife is Mbak Tati. Oh, where is Matati? His brother Nasir. Oh, Brother Nasir. Long time no see. Nice to meet you, Brother Nasir. Ya Allah. Oh, your husband? This is your wife? So beautiful. Handsome husband, no issue. Same age. Huh? Oh, oh iya, sama. Yeah. Oke. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mau tanya dia tak jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Samsung. Wangi ada Samsung. Mungkin wangi ya. You come from Islam? Come from Islam? Married to what's your Oh, that's that. Oh.
That's us. We don't miss each other. If we didn't know each other, we put it. Oh yeah. Your wife have gun? Not yet. Oh, not Inshallah. yet. Yeah, it's not together with you. Yeah. Yes. No problem. 2 years ago, he is going Hajj. 2 years ago. This is last year. Last year? Yeah, Next year. year. Ya, Pak? Last year juga. Oh. This last year too. Long time ago. Long time ago. From last year. Biar Mbak, nanti Mbak jadi malah duduk di sini. Iya, kita nikmatkan nanti. Full bilang. Udah ya, ready? Nanti Ibu ini ada Oke, yang di atas. Oke. Bapak handphone Aci gimana Bapak?